Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pertanian di zaman Rasulullah SAW, gitu ya. Karena memang kita tahu bahwasanya Rasulullah ini tidak hanya sebagai suri tauladan bagi kita untuk kehidupan masalah agama, tapi juga kehidupan masalah duniawi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah uswah hasanah atau teladan yang baik. Nah, yang dimaksudkan teladan di sini tidak hanya dalam kehidupan masalah agama, masalah ibadah, tapi juga tentang bagaimana kehidupan Rasulullah dalam hal duniawi. Gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam menangani masalah pertanian. Yang ini akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Pertama, kita membahas masalah Islam dan pertanian. Jadi kita tahu ya bahwa salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah di muka bumi. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ya, aku hendak menjadikan para manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, menjadi seorang khalifah, ya, berarti manusia itu diberikan tanggung jawab yang besar oleh Allah SWT untuk mengelola bumi ini dengan segala sumber daya yang ada, gitu ya. Sehingga bagaimana kita ini sebagai manusia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan bersama, termasuk juga untuk bagaimana membantu kita dalam ibadah kepada Allah SWT. Nah, dengan mengelola sumber daya alam yang dimiliki bumi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pengelolaan bumi yang baik, tanpa harus meninggalkan konsekuensi yang merusak sehingga akan merugikan diri sendiri dan sesama. Karena memang ya, manusia ini dilarang oleh Allah karena kita sebagai khalifah untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi sebagai seorang khalifah, seharusnya kita umat manusia ini justru malah melakukan perbaikan dan pengelolaan bumi dengan baik, bukan malah merusakkannya, gitu ya. Makanya sampai Allah SWT telah memperingatkan kita, gitu ya, dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang baik. Nah, karena memang, gitu ya, karena memang yang melakukan perusakan di muka bumi ya kita sendiri, kita manusia ini, ya, bukan hewan ataupun makhluk lainnya, gitu ya. Katakanlah misalnya hewan di hutan, gitu ya, di hutan-hutan kalau kita lihat, ya keadaan hutan ini sangat baik, asri, gitu kan. Karena memang hewan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang melakukan kerusakan ya kita manusia. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, gitu ya, dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas." Dan telah tampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Jadi ya kita manusia ini yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan. Yang membuang sampah sembarangan di lautan yang kita manusia, yang menebang pohon sembarangan yang kita manusia, yang menyebabkan tanah longsor kemudian banjir dan sebagainya yang kita manusia. Nah, gitu ya. Makanya kita telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan pengelolaan yang baik di muka bumi ini dan jangan justru malah melakukan perusakan. Nah, salah satu dari kegiatan pengelolaan bumi yang baik itu adalah dengan bertani atau bercocok tanam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertani dan bercocok tanam. Bahkan Islam telah memberi warna tersendiri terhadap perkembangan pertanian lantaran banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang membahas dan menganjurkan umat Islam untuk menanami lahan serta menjadikan kawasan yang produktif. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, gitu ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon atau tanaman, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia ataupun binatang lain, melainkan apa yang dilakukan menjadi sedekah baginya. Jadi ini salah satu daripada kelebihan untuk bercocok tanam, gitu ya. Bahwasanya dengan bercocok tanam, kita tidak hanya akan mencari penghidupan atau mencari nafkah bagi kehidupan kita, tapi dalam bercocok tanam kita juga bisa bernilai sedekah. Kegiatan bercocok tanam kita juga bisa bernilai sedekah apabila hasil tanaman kita itu ternyata kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Misalnya nanam padi dimakan oleh burung, ya, menanam tumbuhan atau buah-buahan kemudian dimakan oleh binatang lain atau bahkan dimakan oleh sesama manusia. Nah, semuanya ini di mata Allah akan bernilai sedekah. Nah, ini adalah salah satu bagaimana Islam ini sangat menjunjung tinggi pertanian atau bercocok tanam. Karena dengan bercocok tanam, bahkan manusia itu bisa menerima pahala sedekah tanpa dia sadari. Kemudian kehidupan pertanian di zaman Rasulullah SAW, ya, terutama yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kehidupan pertanian di zaman Rasulullah setelah Rasulullah hijrah atau pindah ke Madinah. Jadi barangkali kisah hijrah
Rasulullah SAW ke Madinah ini sudah sebagian kita mengerti gitu ya. Bahkan salah satu dari asal usul daripada penamaan kalender Hijriah atau kalender Islam. Jadi kalender Islam itu kan dinamakan kalender Hijriah gitu ya. Nah, kata Hijriah ini berasal dari kata hijrah, yakni peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi barangkali telah kita ketahui gitu ya, bahwa karena masalah keselamatan nyawa di Mekah Al-Mukarramah, maka Rasulullah SAW kemudian meminta kepada umat muslim untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Jadi bahkan umat Islam itu mereka meninggalkan, ya, ada yang meninggalkan keluarganya, ada yang meninggalkan hartanya, rumahnya, kerjanya dan sebagainya, hanya demi untuk menyelamatkan Islam, dan mereka memutuskan untuk pindah ke Madinah ya. Nah, begitu pula kemudian akhirnya setelah semuanya berangkat, kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Rasulullah SAW ini perjalanan pindah ke Madinah dan sampailah ke Madinah, maka Rasulullah kemudian disambut dengan penuh kegembiraan oleh kaum Ansor gitu ya. Disambut dengan kaum kegembiraan, bahkan kemudian diiringi dengan lagu-lagu nasyid. Ya, barangkali yang kalian pernah dengar. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahida. Jadi kedatangan Rasulullah SAW gitu ya, disambut dengan penuh gembiraan oleh masyarakat Madinah yang disebut sebagai kaum Ansor gitu ya. Dimana kaum Ansor ini atau penduduk Madinah itu bahkan tidak hanya menyambut dengan sukacita Rasulullah serta para umat muslim yang datang dari Mekah, tapi bahkan kaum Ansor ini rela memberikan tanah mereka, kemudian usaha mereka, kemudian tempat tinggal mereka kepada kaum muhajirin ya. Disebut sebagai muhajirin karena mereka orang-orang yang hijrah muhajirin gitu ya. Ansor adalah orang-orang penduduk Madinahnya. Ya, karena kaum muhajirin ini datang tanpa memiliki apapun, tanpa membawa apapun, karena mereka meninggalkan Mekah untuk meninggalkan keluarga mereka, bahkan meninggalkan ya harta mereka, rumah mereka, pekerjaan mereka, sehingga penduduk Ansor ya, penduduk Madinah atau disebut sebagai kaum Ansor kemudian memberikan apa yang mereka miliki, sehingga ya masyarakat muslim Mekah itu bisa memiliki kehidupan baru di Madinah serta tinggal bersama Rasulullah SAW ya di kota Madinah. Nah, Madinah akhirnya menjadi tempat baru bagi Rasulullah SAW dan menjadi pusat kehidupan bagi umat Islam. Di Madinah inilah umat Islam kemudian mengharapkan kehidupan yang lebih baik, dan Rasulullah pun kemudian mulai membangun peradaban Islam di sana gitu ya. Dimulai dari mendirikan masjid. Tentu saja mendirikan masjid ini adalah hal yang paling pokok, karena masjid ini adalah pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat kegiatan keilmuan, serta juga pusat kegiatan umat Islam secara keseluruhan gitu ya. Jadi fungsi masjid itu sebenarnya terutama di zaman Rasulullah gitu ya, bukan hanya untuk tempat ibadah, tapi juga untuk pengkajian ilmu, tempat untuk berdiskusi, musyawarah dan sebagainya. Ya. Nah, selain juga mendirikan masjid gitu ya, juga Rasulullah SAW mulai membangun peradaban masyarakat, termasuk tentang bagaimana mempersiapkan kesejahteraan masyarakat, termasuk salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan kebutuhan pangan mereka. Jadi berbeda dengan kota Mekah ya, Madinah adalah kota yang kaya dengan sumber mata air, sehingga kota Madinah ini dikenal sebagai kota pertanian, penghasil kurma serta penghasil anggur. Oleh karena itulah kemudian Nabi Muhammad sedikit banyak bersentuhan dengan dunia bercocok tanam, dan bahkan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap sektor pertanian dan mendorong agar umatnya untuk bercocok tanam. Karena Nabi Muhammad SAW tentu saja sadar betul bagaimana pertanian ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dari hasil pertanian inilah manusia ini terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini adalah kebutuhan untuk makan, gitu ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa pertanian dan peternakan merupakan hal yang sangat penting sehingga mendapatkan perhatian besar dari Rasulullah SAW. Nah, di dalam Islam, bertani bahkan termasuk bentuk syukur kita kepada Allah SWT dan jalan untuk mendapatkan rezeki. Rasulullah begitu menghayati firman Allah Ta'ala gitu ya, di dalam surat Abasa ayat 27-32, di mana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
di mana Allah SWT berfirman, lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon-pohon kurma dan taman-taman yang menghijau subur dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Nah, di dalam ayat ini ya, Allah SWT telah mengisyaratkan bagaimana Allah SWT telah menjadikan lahan di muka bumi ini subur dengan berbagai bentuk buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan makan manusia, untuk kemaslahatan manusia, termasuk untuk keperluan manusia dalam merawat hewan ternak, gitu kan. Ya, makanya misalnya di Indonesia ini sendiri gitu kan, banyak lahan subur gitu kan, sehingga banyak orang-orang yang berternak. Ya, misalnya mencari rumput untuk hewan ternaknya ataupun tumbuh-tumbuhan lain untuk hewan ternaknya dan sebagainya. Jadi di dalam surat Abasa ayat 27-32 ini Allah SWT telah mengisyaratkan bagaimana memang bumi ini diciptakan oleh Allah dengan kesuburannya adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia untuk kemaslahatan hidup mereka. Nah, di Madinah Rasulullah melihat banyak tanah yang tak terpakai, kosong dan biarkan tak terawat. Padahal Allah telah memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itulah kemudian ya Rasulullah SAW bersabda, andaikan kiamat tiba dan pada tangan seorang daripada kamu ada sebatang anak kurma atau bibit kurma, maka hendaklah ya dia tanpa terengah-engah lagi untuk segera menanamkannya. Jadi bahkan dalam masalah bercocok tanam ini Rasulullah SAW mengajarkan atau menganjurkan kepada kita umat manusia atau umat muslim secara khusus gitu ya, untuk senantiasa bercocok tanam bahkan ketika nanti menjelang hari kiamat. Kemudian Islam dan agraria. Nah, agraria itu apa? Agraria itu pertanahan ya. Agraria itu tentang pertanahan. Tentu saja ketika kita membahas tentang pertanian, kita tidak lepas dari masalah agraria. Jadi agraria itu masalah kepemilikan tanah. Nah, betapa pentingnya persoalan agraria di dalam Islam ini ya, tercermin dari kerasnya nada Rasulullah SAW saat memperingatkan orang-orang yang melakukan perampasan lahan dari orang lain dengan cara yang batil. Sehingga di dalam hadis riwayat Muslim gitu ya, Allah SWT bersabda, barang siapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat 7 lapis bumi di hari kiamat. Jadi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ya sangat memperhatikan masalah agraria, masalah kepemilikan tanah. Karena masalah tanah ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena di atas tanah inilah manusia mencari kehidupan. Ya, termasuk salah satunya adalah bercocok tanam. Bahkan ketika Rasulullah SAW pertama hijrah ke Madinah gitu ya, salah satu hal yang pertama kali diurus oleh Rasulullah adalah masalah agraria. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, satu hal utama yang langsung diurus Rasulullah adalah masalah agraria, masalah pembagian tanah. Jadi akhirnya diurus gitu ya, pembagian tanah, mana tanah yang dibangun untuk masjid, mana tanah untuk keperluan bercocok tanam, mana keperluan tanah untuk transaksi ekonomi, mana tanah untuk pemukiman masyarakat, mana juga tanah untuk masyarakat muslim Madinah serta masyarakat non muslim Madinah dan sebagainya. Jadi benar-benar diatur karena masalah tanah ini sangat penting, karena di atas tanah inilah manusia hidup. Di atas tanah inilah kita hidup, dan di atas tanah ini pula lah kita mencari kehidupan. Sehingga Islam juga sangat memperhatikan masalah agraria atau masalah kepemilikan tanah. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkannya. Nah, mengenai hak-hak tanah, bahkan fikih sudah membahasnya gitu ya. Bahkan fikih ini secara lebih lanjut sudah membahas tentang masalah agraria atau masalah kepemilikan tanah. Di mana dari dalam kacamata fikih, masalah hak-hak tanah ini dibagi menjadi dua. Pertama, yang namanya haku al-tamlik, yaitu tanah yang dapat dimiliki oleh pribadi, serta al-hima, yaitu tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Jadi tidak semua tanah itu bisa dimiliki oleh pribadi ya, untuk kepentingan pribadi, tapi harus ada juga tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Di antaranya misalnya untuk didirikan sebagai pasar, sebagai pusat ekonomi masyarakat. Nah, di masa Nabi Muhammad SAW ya, ada kebijakan pembagian tanah atas tanah-tanah terlantar dan tanah-tanah tak bertuan, untuk ditetapkan mana tanah-tanah yang bisa dimiliki untuk masyarakat secara pribadi atau mana tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, banyak tanah-tanah di Madinah itu yang berstatus terlantar gitu ya, tak terawat, tak bertuan. Nah, karena pentingnya masalah agraria ini, karena di atas tanah inilah kita hidup dan di atas tanah inilah kita mencari kehidupan gitu ya, maka Rasulullah SAW kemudian ketika hijrah ke Madinah, maka salah satu yang menjadi prioritas beliau adalah mengurus masalah tanah, ya.
Di antaranya adalah penetapan mana tanah-tanah yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi dan mana tanah-tanah yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Nah, untuk kepentingan pribadi misalnya Rasulullah SAW ya pernah membagikan tanah Kapeling kepada Zubair yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Jadi ada tanah yang terlantar gitu ya. Nah, kemudian diberikan kepada Zubair ya, di mana agar tanah itu bisa dikelola dengan baik oleh Zubair, tidak hanya untuk sebagai tempat tinggalnya, tapi juga bisa menjadi sumber untuk kehidupannya. Kemudian juga Rasulullah SAW ya pernah memberikan kepada Abu Salabah Al-Khusyaini radhiyallahu an, di mana Rasulullah memberikan tanah kepadanya dengan menyertakan pula surat pengkaplingan. Bahkan di zaman Rasulullah juga sudah berlaku masalah sertifikat tanah, gitu kan? Nah, sertifikat tanah ini kan penting karena itu adalah menunjukkan atau bukti kepemilikan tanah kita. Ya, apa bukti bahwasanya kita memiliki tanah tersebut? Buktinya adalah dengan sertifikat tanah. Nah, dan bahkan Rasulullah SAW ya sudah mengajarkan ini, sudah mencontohkan ini di abad ke-6 dan abad ke-7 lalu atau 14 abad yang lalu. Nah, kebijakan pemberian tanah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para mu'alaf atau orang-orang yang baru masuk Islam. Karena umumnya ya orang-orang mu'alaf, terutama orang-orang mu'alaf di zaman dulu, itu mereka masuk Islam dengan banyak pengorbanan, ya bahkan juga di masa sekarang gitu ya. Di antara pengorbanannya adalah misalnya karena mereka menjadi mu'alaf, akhirnya tidak diterima keluarga misalnya, akhirnya mereka kemudian meninggalkan keluarganya lah, atau meninggalkan masyarakatnya lah, atau meninggalkan rumahnya lah, atau meninggalkan pekerjaannya lah, ada yang mereka korbankan. Gitu kan? Sehingga orang-orang mu'alaf ini mereka masih rawan gitu kan, masih rawan keimanannya karena keimanan mereka masih baru dan bisa terguncang oleh masalah ekonomi. Nah, untuk membantu para mu'alaf ini, maka Rasulullah SAW juga memberikan perhatian pada mu'alaf ya dalam masalah agraria. Di mana Rasulullah SAW juga pernah memberikan tanah kepada para mu'alaf gitu ya. Salah satunya adalah pada pemuka Bani Hanifah yakni Muja'a al-Yamamah gitu ya. Sehingga dengan ini diharapkan agar para mu'alaf itu ya bisa lebih teguh keimanan mereka, tidak terguncang oleh masalah ekonomi dan bisa hidup lebih tenang di dalam agama Islam. Nah, Rasulullah menunjukkan bagaimana kebijakan dalam mengurus masalah agraria, memberikan tanah kepada umat yang tidak memiliki tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tempat tinggal serta mengelolanya untuk kehidupannya. Karena sekali lagi gitu ya, kenapa masalah agraria ini sangat penting ya, dan bahkan menjadi salah satu pokok daripada permasalahan yang diurus oleh Rasulullah, karena memang masalah agraria ini adalah masalah yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia. Karena di atas tanah lah kita hidup, dan di atas tanah pula lah kita mencari kehidupan. Nah, Rasulullah tidak hanya memberikan tanah ini ya kepada umatnya saja, kepada umat Islam saja, tapi juga pada para mu'alaf gitu ya, orang-orang yang baru masuk Islam. Karena Rasulullah sangat memperdulikan mereka ya dengan memberikan tanah kepada mereka, umumnya karena mereka masih lemah dari segi iman dan ekonomi, sehingga biar mereka tidak terguncang dalam hal keimanan dan dalam hal ekonomi, maka Rasulullah juga memberikan perhatian kepada orang-orang mu'alaf dengan memberikan tanah kepada mereka yang tidak memiliki tanah, agar mereka memiliki tempat tinggal serta mampu mengelolanya untuk kehidupan mereka. Nah, di samping membagikan tanah untuk kemudian menjadi hak milik yang diberikan ya kepada masing-masing pribadi, masing-masing individu, Nabi Muhammad juga melakukan kebijakan terkait tanah larangan atau al-hima. Apa maksudnya tanah larangan ya? Tanah larangan itu berarti tanah yang memang harusnya dimiliki oleh pemerintah atau dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan umum gitu ya. Maka masalah al-hima ini ya Rasulullah menetapkan bahwasanya al-hima ini berlaku atas air, padang rumput dan api. Jadi ini adalah aspek-aspek di dalam kehidupan yang sebisa mungkin jangan dimiliki oleh individu, tapi dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Karena kalau dimiliki oleh individu maka ini bisa sangat merugikan atau sangat memberatkan oleh masyarakat umum gitu ya. Karena kalau diberikan kepada pemerintah maka diharapkan pemerintah mampu mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa masyarakat harus berkorban banyak, misalnya membayar terlalu banyak. Kemudian industri pertanian di zaman Rasulullah SAW. Oke. Sebelumnya ya, barangkali kalian pernah membaca berita gitu ya, di mana di negara kita ini ada banyak petani tomat yang harus membuang tomatnya atau bahkan membiarkan tomatnya membusuk karena harga tomat yang terlalu rendah. Kemudian para petani susu misalnya banyak yang membuang susunya karena hasil jual yang terlalu rendah. Atau bahkan saya juga pernah membaca sendiri gitu ya berita bagaimana para peternak telur ini membuang telur hasil ternaknya karena harga jual telur yang terlalu rendah, sangat murah gitu kan. Dibandingkan dengan ongkos perawatannya ini tidak imbang. Ongkos perawatannya mahal sementara harga jual telur rendah.
Sementara para peternak sapi lokal kita tidak berdaya di pasar kita sendiri karena banyaknya daging-daging impor. Ya, barangkali kalian pernah melihat gitu ya. Misalnya di momen Idul Adha misalnya gitu kan. Itu banyak sekali daging yang biasanya diimpor. Harganya kalau nggak salah sekitar 80.000 per kilo gitu kan. Nah, itu tentu saja para peternak sapi kita yang nggak berdaya melawan produk-produk impor tersebut. Juga termasuk para petani beras gitu ya. Yang mereka tidak hanya khawatir karena harga pupuk yang semakin mahal, tapi juga mereka terus harus bersaing dengan beras-beras impor yang bisa datang sewaktu-waktu. Nah, ini kan sesuatu yang miris. Bagaimana Indonesia ini adalah negara agraris, namun masyarakatnya belum bisa menikmati supremasi pertanian yang menjanjikan. Banyak para petani atau peternak yang belum bisa menikmati hasil pertanian dan hasil peternakan mereka dengan seharusnya. Nah, lantas bagaimana cara mengatasi masalah pertanian dan membangun kemerdekaan atau supremasi para petani ini gitu ya? Maka kita bisa mengambil contoh dari kepemimpinan industri di masa Rasulullah. Yang mana di masa Rasulullah ini ya, beliau tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, sumber bertanya, tapi juga menjadi sumber kebijakan yang mendukung industri pertanian di kalangan masyarakat ya. Termasuk bagaimana agar industri pertanian ini tidak hanya dimiliki oleh para konglomerat, tidak hanya dikuasai atau dimonopoli oleh konglomerat, tapi juga bagaimana agar masyarakat ini bisa berdiri sendiri, bisa mandiri dalam mengelola hasil pertanian mereka, gitu ya. Nah, masalah industri pertanian ini ya bisa kita belajar misalnya di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai ya dan Abu Dawud, di mana dari Ibnu Aidilami dari ayahnya berkata, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini memiliki anggur, apa yang harus kami lakukan dengannya, gitu ya. Maka Rasulullah kemudian menyarankan, coba buat kismis. Kemudian kami bertanya lagi, apa yang harus kami lakukan dengan kismis? Kemudian beliau menjawab, rendam dengan air pagi hari dan minum di sore hari, rendam di sore hari dan minum di pagi hari. Kemudian saya bertanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya rendam lebih lama agar lebih kuat? Maka beliau menjawab, kalau begitu, janganlah ditaruh di dalam wadah yang terbuat dari tanah atau keramik, tapi taruhlah dalam wadah dari kulit. Maka dia akan bertahan lama dan kelak akan berubah menjadi cuka. Jadi dari hadis tersebut gitu ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, gitu, mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola hasil pertanian. Jadi ketika misalnya memiliki hasil pertanian anggur, maka bagaimana anggur ini bisa diolah gitu kan, bisa diolah agar bisa menghasilkan banyak produk dari anggur tersebut. Misalnya dibuat kismis gitu ya. Kemudian dari kismis juga nanti bisa dibuat menjadi cuka. Ya, kismis ini kan berbeda nantinya misalnya dengan minuman-minuman anggur yang memabukkan gitu kan. Bagaimana anggur ini bisa diolah, tapi diolah menjadi produk-produk ya, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dijual dan sebagainya, bisa tahan lama, entah itu dibuat kismis atau dijadikan sebagai cuka gitu ya. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana agar umat Islam gitu ya memiliki keterampilan untuk mengelola atau mengolah hasil produk pertaniannya. Kemudian di dalam hadis lain riwayat Imam Muslim gitu ya, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, kami biasa membayar zakat dengan keju, kurma dan beras gandum. Jadi ini menarik gitu ya, bagaimana kita melihat bahwa dari hadis tersebut, bagaimana keju ini dijadikan sebagai salah satu alat bayar zakat yang umum pada saat itu, gitu ya. Jadi ini bisa dibayangkan bagaimana keju ini sangat memasyarakat, gitu ya. Sehingga keju itu bisa digunakan untuk membayar zakat. Jadi ini kan makna yang tersirat, gitu, makna yang tersirat. Bagaimana, kenapa keju bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar zakat? Karena ini berarti menunjukkan gitu ya, ini menunjukkan atau memiliki makna yang dalam bahwa bagaimana keju di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu merupakan sesuatu yang sangat populer di kalangan masyarakat, sangat umum. Sehingga saking umumnya bisa digunakan untuk membayar zakat sebagaimana kurma dan beras gandum. Ya kan kita tahu bahwasanya membayar zakat yang paling utama itu adalah dengan produk setempat gitu ya, dengan bahan makanan pokok setempat. Jadi hadis tersebut menunjukkan bagaimana keju merupakan produksi pangan yang memasyarakat saat itu, gitu ya. Keju bukan sesuatu yang sangat mewah yang hanya dimiliki oleh atau didominasi oleh para konglomerat, tetapi keju itu juga bisa dikuasai oleh para masyarakat. Cara membuat keju itu sangat sederhana dan masyarakat bisa mengolahnya sendiri secara mandiri. Oleh karena itulah ya, kemudian produk susu tidak tergantung pada industri besar persusuan, sehingga para masyarakat pertanian susu gitu ya, peternak susu, nah, mereka tidak akan kesulitan untuk memasarkan hasil ternak susunya gitu kan, karena mereka tidak terpengaruh atau mereka tidak terganggu atau tidak dirugikan oleh dominasi atau oleh misalnya perusakan harga oleh para konglomerat atau calo
pertanian ya, industri pertanian. Tapi mereka bisa mendapatkan untung yang lebih baik ya, untung yang lebih adil karena hasil dari pertanian ini dikelola sendiri oleh masyarakat, gitu kan? Diproduksi sendiri oleh masyarakat. Misalnya ditunjukkan di dalam hadis ini bagaimana bahkan para masyarakat ini bisa mengelola sendiri, bisa mengolah sendiri hasil produk susu menjadi keju, gitu ya. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan beberapa kisah Rasulullah SAW tentang pertanian, gitu ya. Kisah-kisah Rasulullah tentang masalah pertanian. Pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW gitu ya, pernah membantu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, ya, disebut sebagai Salman Al-Farisi karena dia berasal dari Persia, Al-Farisi Persia gitu ya, Salman dari Persia. Namanya Salman Al-Farisi. Nah, Salman ini awalnya memang seorang budak gitu ya. Salman ini adalah seorang budak sebelum dia kemudian memeluk agama Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW gitu ya meminta pada Salman untuk membuat perjanjian dengan majikannya agar bagaimana caranya dia bisa dibebaskan dari statusnya sebagai seorang budak. Nah, kemudian majikannya menyetujui untuk membebaskan Salman dari status sebagai budak, asalkan Salman bisa menanam 300 pohon kurma dan membayar 40 uqiyah. Nah, kemudian untuk membantu Salman gitu ya, untuk membantu kemerdekaan Salman, Rasulullah kemudian bersama para sahabat membantu Salman untuk mengumpulkan 300 benih kurma. Kemudian Rasulullah dan para sahabat membantu Salman untuk membuat lubang-lubang di atas tanah gitu ya, dan menanamnya dengan ratusan benih pohon kurma. Nah, kemudian beliau dengan para sahabat pun mulai menanam benih-benih kurma tersebut satu persatu ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan. Jadi akhirnya Salman Al-Farisi pun bisa menebus kemerdekaannya dari tuannya dengan mahar ya, atau dengan bayaran atau dengan ganti 300 pohon kurma serta membayar 40 uqiyah yang dibantu oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini menunjukkan gitu ya bahwasanya ya pertanian itu sangat penting, sehingga majikan daripada Salman Al-Farisi pun meminta bayaran berupa hasil bercocok tanam gitu kan, yaitu pohon kurma. Dan Rasulullah serta para sahabat pun sangat berkompeten di bidang ini, sehingga beliau dan para sahabat yang lain bisa membantu Salman untuk menanam 300 pohon kurma ya, menanam dan untuk tumbuh dengan baik, sehingga pohon-pohon kurma tersebut kelak akhirnya bisa dijadikan sebagai mahar daripada kemerdekaan Salman Al-Farisi. Nah, berikutnya ini barangkali kisah yang lumayan lucu gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW ini pernah diprotes oleh para petani kurma gitu ya. Jadi diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW itu pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Jadi orang-orang tersebut ya, para petani kurma tersebut sedang berada di atas pohon kurma untuk mengawinkan kurma. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, ya seandainya kurma itu tidak dikawinkan, barangkali kurma itu tetap akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, akhirnya karena mengira bahwasanya apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah sebuah nasihat atau sebuah saran pertanian gitu ya, maka kemudian para petani kurma itu akhirnya berhenti mengawinkan pohon-pohon kurma mereka. Ya, berhenti dan dibiarkan tumbuh apa adanya. Ternyata hasil pertaniannya kemudian menurun. Nah, akhirnya mereka berkatalah kepada Rasulullah gitu ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya hasil panen kami berkurang gitu ya. Karena kami mengikuti saran engkau ya Rasulullah untuk tidak mengawinkan pohon kurma. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, ketahuilah sesungguhnya kalian ini lebih paham masalah dunia kalian. Jadi kalau masalah agama gitu ya, maka Rasulullah tentunya yang paling, karena tentu saja gitu ya, apa yang diketahui oleh Rasulullah merupakan wahyu dari Allah. Tapi Rasulullah SAW juga mengisyaratkan kepada umatnya untuk menjadi ahli di bidang masing-masing gitu ya. Karena kita ini manusia tidak bisa menjadi ahli di semua bidang, karena kita ini manusia, kemampuannya terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah bisa menjadi ahli di bidang masing-masing. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkannya di dalam riwayat hadis ini tentang bagaimana Rasulullah diprotes para petani kurma. Di mana Rasulullah mengatakan kepada petani kurma tersebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum, wahai petani kurma, sesungguhnya kamu ini lebih paham masalah urusan duniamu sendiri. Jadi ya kalian petani memang tentunya lebih paham daripada aku masalah pertanian, karena kalian lebih berpengalaman daripada aku gitu ya. Tapi tentu saja kalau dalam masalah agama dan masalah hakikat kehidupan secara keseluruhan, tentunya Rasulullah ya yang paling mengetahui, karena Rasulullah memiliki pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini makanya termasuk kalian juga ini. Jadilah ahli di bidang kalian masing-masing. Kita tidak bisa menjadi ahli di semua bidang, tapi jadilah ahli di bidang kalian masing-masing. Misalnya kalian di bidang agroteknologi gini ya. Jadilah kalian bidang masternya di bidang agroteknologi. Berperanlah kalian kepada kehidupan secara umum dan berperanlah kalian kepada Islam secara khusus gitu ya. Di bidang kalian masing-masing ya, termasuk di bidang pertanian. Jadilah ahli. Jadilah tempat untuk bertanya, jadilah tempat atau sumber ilmu pengetahuan, jadilah inspirasi di bidang kalian masing-masing, jadilah ahli di bidang kalian masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW ya juga memberikan keringanan kepada para petani untuk memelihara anjing yang dikhususkan sebagai penjaga lahan, di mana keberadaan anjing penjaga tersebut diharapkan akan membantu para petani untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih banyak karena tidak dicuri atau dirusak oleh hewan perusak, misalnya seperti tikus. Jadi di dalam Islam itu ya, memang di dalam Islam secara umum itu memelihara anjing itu dilarang ya, karena anjing itu adalah hewan najis, terutama dari hasil liurnya. Tetapi larangan ini ya tidak bersifat mutlak, artinya ada kekhususan. Jadi di dalam Islam gitu ya, boleh memelihara anjing dengan dua syarat. Pertama, kalau anjing itu digunakan sebagai anjing penjaga, misalnya penjaga rumah, katakanlah ada orang yang kaya gitu kan, kemudian takut kalau seandainya rumahnya dimasuki pencuri dan sebagainya, maka kemudian dia merawat seekor anjing penjaga untuk mengamankan rumahnya gitu, untuk membantu mengamankan rumahnya. Jadi pertama, melihara anjing yang diperbolehkan di dalam Islam pertama adalah anjing penjaga, termasuk seperti di riwayat ini gitu ya, bagaimana anjing itu juga bisa difungsikan gitu ya, sebagai penjaga ternak, penjaga tanaman. Bahkan juga para petani juga, para peternak juga kadang juga melihara anjing untuk membantu menjaga keternakan mereka. Misalnya peternak ayam gitu ya, biar ayamnya tidak dimakan oleh hewan buas, tidak dicuri oleh orang. Maka kadang juga para peternak itu memelihara anjing penjaga untuk menjaga ternak ayam tersebut dari kasus pencurian orang atau dari hewan-hewan yang bisa mengganggu. Itu pertama. Kemudian kedua, anjing yang boleh dipelihara di dalam Islam adalah anjing pemburu. Ya, anjing pemburu. Misalnya anjing pemburu untuk membantu dalam berburu hewan gitu kan. Misalnya dia mendapatkan kehidupannya dari hasil berburu, menangkap rusa dan sebagainya, hewan-hewan yang memang halal untuk dimakan gitu ya, halal untuk diperjualbelikan. Maka mempekerjakan anjing untuk membantu dalam berburu. Atau misalnya dalam tugas kepolisian misalnya itu kan. Para polisi kan terkadang juga membawa anjing dalam tugasnya. Ya, misalnya terutama polisi-polisi dalam tugas khusus gitu ya. Kenapa? Karena anjing ini bisa bertugas atau bisa difungsikan sebagai anjing pemburu. Misalnya dengan indera penciuman mereka, maka anjing ini bisa bermanfaat dalam mengejar pelaku gitu kan, dan sebagainya. Jadi secara umum Islam melarang memelihara anjing karena najis, kecuali dua, anjing sebagai penjaga serta anjing sebagai hewan pemburu gitu ya. Hanya dua itu saja. Kemudian fikih pertanian ya. Jadi Islam sangat memperhatikan masalah pertanian dan bahkan memberikan perhatian yang besar pada pertanian, karena pertanian ini adalah sumber daripada kehidupan masyarakat. Sehingga di dalam Islam ada yang namanya fikih pertanian, yaitu aturan yang membahas tentang masalah pertanian. Jadi demi melindungi hak para petani dari kemungkinan kerugian dan penipuan, maka Nabi Muhammad SAW juga membuat beberapa ketentuan gitu ya. Misalnya di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2857 ini, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli mukhaqalah, muzabanah serta mukhabarah. Nah, apa itu jual beli mukhaqalah, muzabanah serta mukhabarah akan kita bahas secara lebih lanjut di slide berikutnya. Pertama, transaksi mukhaqalah. Apa itu transaksi mukhaqalah? Transaksi mukhaqalah adalah memperjualkan hasil bumi yang masih ada di ladang. Jadi hasil panen yang masih berada, hasil pertanian yang masih ada di ladang itu diperjualbelikan, dan ini adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena belum jelas takarannya gitu kan. Ini masih belum jelas apakah nanti akan berhasil dipanen atau enggak. Terus nanti kalau jadi dipanen nanti hasilnya seberapa, dapat berapa kilo, dapat berapa ton, ini belum jelas. Maka ini dilarang untuk diperjualbelikan. Nah, bayangkan kalau seandainya kita membeli hasil pertanian yang masih berada di ladang, masih belum dipanen gitu kan. Iya, kalau seandainya nanti panennya banyak, gimana kalau seandainya karena suatu hal kemudian akhirnya gagal panen? Padahal kita sudah terlanjur membeli, terlanjur membayar, ternyata hasil bumi yang ada di atas ladang itu ternyata nanti gagal panen atau menghasilkan hasil yang sedikit. Nah, sehingga akhirnya pembeli akan rugi, gitu ya. Atau malah sebaliknya,
dijual dengan murah misalnya, ternyata delalah hasil buminya itu sangat banyak, sehingga yang beli itu untung banyak dan yang jual rugi. Nah, ini adalah transaksi muhaqalah yang dilarang di dalam Islam. Kemudian kedua adalah mukhabarah. Apa itu mukhabarah? Mukhabarah adalah sistem sewa tanah di mana penyewa harus memberikan bagian hasil sewaannya, padahal hasil budidaya belum diketahui gagal atau tidaknya. Jadi misalnya si A menyewa tanah kepada si B dengan perjanjian, nanti saya akan bayar dari hasil seperempat hasil ternak saya, hasil tanaman saya, gitu kan. Nah, ini adalah termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena dari hasil itu juga masih belum diketahui berhasil atau tidak. Misalnya si A nyewa tanah untuk tanam padi misalnya, nanti saya akan bayar sewa tanah ini dengan seperempat daripada hasil panen padi saya. Ya kalau seandainya nanti berhasil panennya, kalau gagal panen gimana, gitu kan? Maka ini termasuk transaksi yang dilarang, gitu kan? Karena ini sesuatu yang belum jelas ukurannya. Jadi kalau sewa tanah ya membayar sesuai dengan ketentuan, gitu kan? Misalnya membayar sewa berapa dan sebagainya, gitu kan? Nah, kemudian masalah hasil daripada budidaya tanaman kita itu ya tanggung jawab dari kita sendiri. Kemudian terakhir adalah muzanabah. Apa itu? Yaitu menjual hasil bumi, gitu ya. Misalnya menjual anggur dengan anggur, atau menjual kurma dengan kurma yang masih ada di pohon, atau menjual kurma basah dengan kurma kering. Nah, ini juga termasuk transaksi yang dilarang di dalam Islam. Jadi ini adalah diantara, gitu ya, fikih pertanian, yang mana fikih pertanian ini ada di dalam Islam adalah untuk melindungi para petani dari potensi kerugian serta penipuan. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.